Hampir semua orang kalau ditanya di mana Baitullah, pasti jawabannya di Mekah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Coba kalau pakai asas keilmuan, kok Allahnya dekat di sini tapi rumahnya jauh. Tapi kita juga tentu tidak boleh menyalahkan rumah yang di sana. Karena itu diajarkan oleh para nabi, para rasul. Oleh itu maka ilmu itu ada dua, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Simbolisasinya di sana, hakikatnya di sini. Maka berulang kali kita pergi ke sana, kalau belum pernah menitik ke sini, kita tidak mengerti semua yang ada di sana. Tidak akan mengerti. Mengapa tawaf itu 7 putaran? Mengapa sa'i itu bolak-balik Safa dan Marwah itu 7 kali? Mengapa untuk melempar jumrah itu harus mengumpulkan 7 batu? Mengapa tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu hakikatnya? Mengapa kita harus lewat Multazam? Mengapa kita harus lewat pintu Ka'bah? Mengapa kita harus lewat Maqam Ibrahim? Mengapa kita harus melewati Hijr Ismail? Mengapa kita harus melewati Rukun Yamani? Dan mengapa kita harus mengulangi lagi sampai 7 putaran? Mengapa tidak 8 putaran? Mengapa tidak 9 putaran? Itu semua simbolik. Itu semua simbolik. Itu artinya di semua tanda-tanda itu ada pesan yang harus kita terjemahkan untuk meniti ke dalam diri agar kita menemukan Baitullah yang sesungguhnya. Itu sebabnya belajar agama itu harus lengkap. Syariatnya harus dapat, thariqatnya harus dapat, hakikatnya harus dapat, ma'rifatnya harus dapat. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan tingkatan ilmu, bukan. Dan ma'rifat bukan ilmu yang tertinggi. Justru kata Rasulullah, ma'rifat itu awalnya ilmu. Maka Rasulullah bersabda, awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama justru mengenal Allah dan Rasul. Makanya para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembah Tuhan mereka mencari dulu Tuhannya. Setelah ketemu, baru mereka menyembahnya. Itu yang dicontohkan oleh mereka, yang tidak diikuti oleh kita semua.